Puji Tuhan, berjumpa lagi dalam Raja Wali Pagi hari ini. Kita berkumpul merenungkan firman Tuhan, dan ayat firman Tuhan akan terambil di dalam Injil Markus pasal 10, suatu perikop yang berjudul Yesus menyembuhkan Bartimeus. Ayat 46-48 demikian bunyi firman Tuhan. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko, dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihinilah aku." Banyak orang menegurnya supaya diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihinilah aku." Puji Tuhan. Bapak Ibu semua, di dalam Alkitab banyak sekali mujizat-mujizat kesembuhan yang Yesus lakukan. Di dalam menyembuhkan atau mencelikan orang buta, di dalam Injil yang lain, di dalam Injil Matius pasal 9 dan pasal 20 juga bagaimana Yesus menyembuhkan dua orang buta. Tetapi menarik dalam kisah ini, Yesus menyembuhkan satu orang buta dan ditulis dengan lengkap nama, posisi, dan tempat. Diceritakan bahwa orang buta itu bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan di luar kota Yeriko. Ada beberapa poin yang kita bisa lihat dari penggalan beberapa ayat tadi. Yang pertama, bahwa kabar tentang Yesus itu menjadi kabar sukacita bagi semua orang. Kita lihat tadi ayat 47 tertulis, ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru. Jadi kabar tentang Yesus memberikan harapan semua orang, bahkan seorang buta yang hanya duduk di pinggir jalan dan tidak berpindah-pindah dari satu kota ke kota lain. Yang kedua, seterpuruk apapun kondisi kita, kondisi hidup kita, maka sadarlah bahwa sebenarnya Yesus kenal kita secara pribadi. Hal ini tertulis bahwa disebut di situ ada seorang pengemis bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Tuhan kenal kita secara pribadi, pekerjaan kita, nama kita, keluarga kita, posisi kita, tinggal kita, bahkan seluruh hidup kita. Yang ketiga, kita berseru dengan pantang menyerah, berdoa dengan tidak putus-putus, meminta belas kasihan Tuhan atas segala permasalahan kita. Dan yang keempat, penting di dalam berseru dan berdoa, yaitu panggillah Tuhan dalam kemuliaannya. Bartimeus memanggil Yesus anak Daud. Anak Daud, kasihinilah aku. Bapak Ibu, kita semua tahu bahwa Daud adalah seorang raja besar yang sampai hari ini sangat diagungkan di Israel. Dan Bartimeus memanggil Yesus anak Daud, kasihinilah aku. Pujian, doa, harapan kita panjatkan kepada Tuhan dengan memanggil nama yang penuh dengan kemuliaan dan kebesaran. Kemudian, kalau kita lanjut di Markus 10 ayat 49-52, 49, lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang engkau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat," atau "celikan supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah dia, lalu mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Setelah dengan segala upaya, 4 hal yang pertama tadi dilakukan oleh Bartimeus, akhirnya Yesus memanggil.
Ada hal yang menarik ketika doa permohonan kita mulai didengar Tuhan. Teriakan kita mulai dengar Tuhan. Apa yang kita kerjakan dengan sungguh-sungguh berdoa, akhirnya Tuhan kabulkan. Dan dalam hal ini, beberapa hal yang dilakukan Bartimius menjadi contoh teladan buat kita. Yang pertama, Bartimius ketika dipanggil Tuhan, dia menanggalkan jubahnya. Kita tahu bahwa secara umum jubah menunjukkan kebesaran atau identitas. Seorang raja, seorang panglima, seorang menteri memakai jubah yang berbeda-beda. Ketika Musa ditemukan di Midian, orang mengenali dia karena jubahnya. Jubah bicara bagaimana kita, ego kita, identitas kita, tentang sesuatu yang menyangkut siapa diri kita. Dalam kasus Bartimius, jubah juga dipakai sebagai suatu alas karena dia pengemis untuk duduk, dan bagaimana orang memberikan sumbangan, keping-kepingan uang buat dia. Jubah berarti dalam arti buat Bartimius hanyalah satu-satunya yang dia miliki. Ketika Yesus memanggil dia dan dia menghampiri Yesus, jubah itu dikatakan Tuhan ditanggalkan. Dia tidak datang menemui Yesus dengan jubahnya. Artinya ketika kita menghadap Yesus, menghadap Tuhan, dalam doa dan permohonan kita tanggalkan identitas keegoan kita. Kita tanggalkan apa yang kita miliki, dan kita sujud datang seperti hamba, dolos, yang tidak punya hak apapun. Yang kedua, memiliki iman dan percaya yang kuat bahwa Yesus sanggup menyembuhkan. Kita tahu, bisa lihat di ayat 51 tadi. Yesus bertanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat? Jawab orang itu, rabuni aku atau celikan mataku. Yang ketiga, bertambah setia menjadi pengikut Yesus, memiliki hidup yang baru. Bartimius ketika sembuh pada ayat 52 bagian B, pada saat itu juga melihatlah dia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Ada banyak kita gigih, tekun berdoa, tetapi ketika doa itu sampai dan Tuhan mengabulkan, menolong kita, selesai. Tapi dalam kisah ini, ketika iman Bartimius kuat, percaya Yesus sanggup menyembuhkan, Yesus tidak mengerjakan apa-apa. Berbeda dengan cerita Yesus menyembuhkan 2 orang buta di Matius 9 dan Matius 20, di mana dikatakan di situ Yesus menjamah mata mereka dan yang satu Yesus menjamah mereka. Tetapi dalam kasus Bartimius, Yesus hanya bertanya, apa yang akan kulakukan untuk engkau? Apa yang dikehendaki Bartimius? Dan Bartimius bilang, celikan mataku. Yesus berkata, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Bartimius sembuh tanpa disentuh Yesus. Doa-doa kita juga dapat dijawab, dijamah Tuhan, dikabulkan Tuhan. Tapi ada satu poin yang dilakukan Bartimius. Pada saat itu juga melihatlah dia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanan. Ketika kita memiliki hidup yang baru, sama seperti Bartimius, dari orang buta, gelap, tidak melihat, menjadi melihat karena Yesus. Demikian juga ketika kita gelap, buta, tidak melihat kemuliaan Tuhan, begitu Tuhan jamah dan kita melihat kemuliaannya, jangan lupa setia ikut Yesus. Di dalam Yesaya 55 ayat 6, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah selama ia dekat. Semakin hari kita mencari Tuhan, kita ingin dekat dengan Tuhan. Ketika kita dekat dengan Tuhan, maka segala keperluan Tuhan mengerti dan peduli. Tuhan menjawab, Tuhan mengabulkan, terlebih Tuhan ingin kita setia mengikuti Dia. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu pada kami pada pagi hari ini. Kami boleh lagi mendengar renungan firman-Mu, bagaimana Engkau mengerti kami satu persatu sebagai umat-Mu, sebagaimana Engkau mengerti Bartimius, dan Engkau menjawab dan menyembuhkan Bartimius dari kebutaannya. Kami percaya juga dengan iman yang sama. Kami mau tetap berharap hanya kepadamu, dan Engkau mengerti segala permohonan kami. Kami percaya Engkau juga akan menjawab dan mengabulkan, bahkan menolong kami semua.
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat sukacita yang kami terima sampai pada hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Jangan lupa jemaat Raja Wali semua, hari ini hari Sabtu kita ada doa keluarga berjemaat. Masing-masing keluarga mengambil waktu 30 menit, dimulai dari jam 2 siang sampai jam 5 sore, sesuai dengan pokok-pokok doa yang telah disiapkan. Juga tetap di rumah, jaga jarak, bila keluar harap memakai masker, hindari kerumunan, patuh pada aturan pemerintah. Tuhan berkati kita semua. Haleluya. Puji Tuhan.